Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan hamda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenan Allah pada malam hari ini kembali kita dapat hadir di dalam majelis yang kita mengharapkan keberkahan di dalamnya, majelis di mana kita akan bersama-sama mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sehingga harapan kita termasuk orang-orang yang memiliki perhatian kepada Al-Quran ini, sehingga kita tidak termasuk nanti yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Pada hari kiamat itu nanti Rasulullah SAW akan mengadukan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya ada kaumku yang menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diabaikan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, karena kita berupaya untuk mempelajari Al-Quran, agar kita tidak diadukan oleh Rasulullah SAW, tidak dianggap sebagai orang yang abai, hamba yang abai, acuh kepada Al-Quran. Maka kita senantiasa hiasi hidup kita ini dengan Al-Quran, membacanya. Kita belajar membacanya, senantiasa membacanya, menghafalnya. Siapa yang kemudian mampu untuk menghafalnya. Akan tetapi tentu tidak cukup sekedar dengan membacanya. Itu salah satu bagian untuk memelihara Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, diberikan kepada mereka Al-Quran, lalu mereka membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar tilawah, bertilawah dengan Al-Quran itu, tilawah Al-Quran itu dengan sebenar-benar tilawah. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Al-Quran itu. Jadi bagaimana, apa yang dimaksud dengan haqqa tilawati? Tilawah dengan sebenar-benar tilawah adalah tidak sekedar membaca. Membaca tentu sudah menjadi bagian pentingnya. Tidak sekedar membaca, tapi juga dia memahami maknanya, mencoba untuk mempelajari maknanya, mentadabburinya, menghayati. Kalau kita paham maknanya, mentadabburinya, kita bisa kemudian menghayati apa yang terkandung di dalamnya, sehingga betul-betul kita bisa merasakan Al-Quran itu hidup di dalam diri kita. Al-Quran itu ada di dalam kehidupan kita, karena kita tahu maknanya. Kalau cuma sekedar membaca, kita tidak mengerti makna yang terkandung di dalamnya, ya maka tidak akan mewarnai kehidupan kita. Kita tidak akan merasa hidup dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam surah Muhammad ayat yang ke-24, kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubi aqfaluha. Maka tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an itu, ataukah hati mereka terkunci? Orang yang hatinya terkunci, orang yang hatinya sudah tertutup,
Cirinya adalah mereka malas belajar Al-Quran, malas mentadabburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, sehingga hidup mereka tidak terarah, sehingga kehidupan mereka hidup yang sesat. Jalan hidup mereka jalan hidup yang sesat karena tidak diterangi dengan cahaya Al-Quran. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan juz Amma, yakni juz 30, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan surah Al-Mutaffifin. Sehingga pada malam hari ini kita akan masuk kepada surah yang berikutnya, yakni suratul Insyiqaq. Surah Insyiqaq ini adalah surah Makkiyah. Sudah kita jelaskan, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Ayatnya terdiri dari 25 ayat. Surah Al-Insyiqaq ini sebagaimana pada umumnya surah-surah Makkiyah, khususnya surah di dalam juz 30 ini banyak membicarakan hari kiamat. Dan sudah disebutkan di dalam pembahasan terdahulu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamati." Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, ingin melihat hari kiamat, ingin mengetahui hari kiamat, ka'annahu ra'yul ain, seperti dia melihat dengan mata kepalanya ia sendiri, falyaqra, maka hendaklah ia membaca apa yang pertama? Surah Idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir. Wa idza, yang kemudian yang kedua, wa idza samaa'u fatarat, surah Al-Infitar, dan yang ketiga idza samaa'u syaqqat, surah Al-Insyiqaq ini. Kita dapati bahwa 3 surah ini memang membahas tentang peristiwa hari kiamat itu sendiri. Nanti akan kita melihat di dalam surah Al-Insyiqaq ini juga ayatnya mirip, menceritakan ceritanya mirip seperti surah Al-Infitar dan surah At-Takwir, akan tetapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Sehingga kemudian ini kalau sekilas kita lihat, sekilas kita baca, apalagi hanya baca terjemahnya saja, kelihatannya sama isinya, kok diulang-ulang. Sebenarnya bukan diulang-ulang. Dengan bahasa yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda, justru kalau kita baca utuh semua 3 ini betul-betul memang menggambarkan peristiwa hari kiamat itu nampak demikian nyata. Semakin jelas gambaran peristiwa hari kiamat ini, sehingga kita semakin, ketika kita membacanya, kita betul-betul mampu merasakan bahwa peristiwa itu benar-benar suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Itu surah Al-Insyiqaq. Disebutkan oleh Nabi 3 surah, surah Al-Infitar, At-Takwir, dan Al-Insyiqaq. Kalau kita baca 3 surah ini, maka seperti melihat peristiwa hari kiamat itu dengan mata kepala kita sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada pembahasan surah Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Apabila langit terbelah. Idza, ayat ini diawali dengan kata idza. Apa maknanya idza? Apabila, jika. Ya. Idza itu kalau di dalam apa namanya? Di dalam bahasa Arab maknanya jika, itu bukan hanya idza saja yang bermakna jika. Ada beberapa kata yang maknanya sama jika, ya. Ada kesamaan makna tetapi ada perbedaan di dalam penggunaannya. Sehingga juga nanti menghasilkan makna yang berbeda. Terjemahnya jadi sama kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ya. Selain idza ada in, kemudian ada apa lagi? Jika, lau. Ya. In itu jika. Apa bedanya in, lau, idza? Kalau in itu maknanya adalah jika, tapi menceritakan kata kalimat setelahnya itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi, mungkin juga tidak. Nah, yang paling populer kita sebut insya Allah. Kalau namanya insya Allah itu bisa jadi, bisa juga tidak jadi. Ya, walaupun
Kalau di kita justru lebih besar kemungkinan tidak jadi. Padahal nggak boleh. Kalau sudah kita mengucapkan insya Allah itu tanda seorang mukmin itu berjanji. Insya Allah, ya. Insya Allah. Berarti dia akan mengusahakan. Ketika nanti sudah diusahakan, ternyata di dalam perjalanan ada halangan, ada rintangan, ada uzur. Nah itu ketentuan Allah, itu baru kemudian atas kehendak Allah, ya. Nah, bukan insya Allah dalam hati sudah siap mengatakan nggak bisa saya sebenarnya, ya. Sehingga akhirnya apa? Banyak orang yang kalau sudah dibilang ya, datang ya nanti, insya Allah. Jangan insya Allah loh, kok jangan insya Allah? Saking nggak percayanya orang kalau sudah mengucapkan insya Allah, ya. Sampai orang dilarang, jangan insya Allah dong, yang jelas, yang pasti. Loh, tidak ada yang pasti kecuali dengan izin Allah. Cuma karena ini bahayanya bohong tapi bawa insya Allah. Mau ingkar janji tapi pakai insya Allah. Ya ini ya. Bisa jadi, bisa tidak kalau itu. Kemudian lau sama juga maknanya jika. Tapi kalau lau ini kalimat setelahnya adalah sesuatu yang tidak terjadi. Ya. Makanya lebih tepatnya seandainya. Misalnya di dalam Surah Al-Anbiya ayat 22, contoh penggunaan kata lau. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasatata. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan, ada ilah-ilah selain Allah, lafasadata, maka sungguh langit dan bumi itu pasti akan hancur. Ya, lau kana fihi ma'aliha illallah. Seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, kan tidak ada. Lau, seandainya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu andai-andai saja. Nah kalau idza maknanya jika terjadi suatu peristiwa itu, yang itu sudah pasti akan terjadi. Peristiwa hari kiamat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata idza, karena memang nanti pasti akan terjadi. Contoh penggunaannya idza jaa nasrullahi wal fath. Jika nanti dimenangkan kaum muslimin, dibuka futuh kaum muslimin, itu nanti terjadi futuh, kemenangan di tangan kaum muslimin, Fathul Makkah, kan begitu. Idza. Nah, maka ini juga menggunakan kata idza, pasti sesuatu yang terjadi. Idza samaa'u syaqqat, pasti akan terjadi. Peristiwa apa? As-samaa'u syaqqat. As-samaa'u syaqqat, terbelahnya lah langit, ya. Di surah yang sebelumnya juga disebutkan tentang peristiwa di hari kiamat yang berkenaan dengan langit ini. Langit disebut-sebut di dalam dua surah yang sebelumnya juga, surah At-Takwir dan surah Al-Infitar. Mengapa kemudian langit ini bahkan sering didahulukan? Duluan langit diceritakan ketika untuk menceritakan hari kiamat, untuk menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Karena apa? Karena langit adalah benda terbesar yang pernah dilihat oleh mata kita. Ada yang pernah lihat benda yang lebih besar daripada langit? Ada. Yang paling besar itu langit. Yang besar demikian saja akan dihancurkan, akan hancur nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya yang namanya hari kiamat itu, ya. As-sama, makna as-sama, ya. As-sama itu maknanya adalah segala sesuatu yang menaungi di atas kita. Maka atap ini pun bisa disebut as-sama, ya. Plafon ini juga bisa disebut dengan as-sama. Boleh disebut dengan as-sama. Walaupun ada spesifikasi kata yang lain, ada sakfun dan lain sebagainya, tapi ini juga bisa disebut sama, yang ada di atas kita, ya. Nah, terhadap kata as-sama ini para ulama ahli tafsir menjelaskan beberapa pendapat. Di antara pendapat yang pertama mengatakan bahwa as-sama itu kan bentuk katanya jamak atau tunggal? Jamak atau tunggal? As-sama tunggal. Mufrad as-sama itu berarti satu maknanya. Jamaknya apa? As-samawat, ya. Jamaknya as-samawat.
Maka sebagian ulama berpendapat bahwa nanti yang hancur itu hanya satu langit, sedangkan langit itu sab'a samawat, ada 7 langit. Ya. Sab'a samawat, 7 langit. Apa yang hancur? Nanti yang hancur itu adalah langit dunia. Langit pertama. Ya, langit yang ditempati oleh planet-planet itu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh telah kami hiasi langit itu dengan masabih, dengan bintang-bintang yang luas sekali, isinya bintang-bintang, benda-benda langit, planet-planet yang isinya mungkin triliunan, seluas itu. Nah, itu langit pertama yang ada bintang di situ, dihiasi dengan bintang-bintang itu. Ya, para ahli tafsir menjelaskan di antara pendapatnya adalah bahwa nanti yang hancur hanya satu langit ini saja. Karena apa? Karena tadi mufrad. Ya, sedangkan langit itu sab'a samawat. Di dalam Quran juga disebut, ya, bahwa Allah menciptakan langit itu 7 lapis. Tapi ketika menyebutkan hancur, kenapa kok cuma satu? Berarti satu aja yang hancur. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian pendapat yang lain mengatakan ya tidak semuanya. Kenapa? Karena as-sama ini umum, apa aja yang ada di atas itu. Ya, sampai lapisan ke-7. Wallahu alam. Tapi yang jelas ini menggambarkan bahwa akan terjadi kehancuran di hari kiamat itu terhadap langit, benda yang paling besar yang pernah kita lihat luasnya luar biasa. Idza samaa'u syaqqat. Nah, ini ya. Insyaqqat maknanya adalah terbelah. Di dalam surah Al-Infitar juga disebutkan, terjemahannya juga idza samaa'u fatarat. Ketika langit terbelah. Apa bedanya infatarat sama insyaqqat? Sama-sama terbelah ini. Kalau infatarat itu maknanya itu retak. Ya. Futur. Hal tara min futur, kalau dalam surah Al-Mulk itu kan. Apakah kalian akan melihat ketidakseimbangan, atau yang dimaksud adalah keretakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Maka bedanya infatarat sama insyaqqat, kalau infatarat itu retak. Jadi kalau terbelahnya itu ini apa namanya, langit ini, atap ini terbelah dari sana, ada retakan satu terbuka begitu ya. Kita lihat dinding ini misalnya, tiba-tiba retak crack gitu. Apa yang terjadi? Bubar pasti gitu kan. Nah, itu namanya infatarat. Ya. Nah, kalau insyaqqat itu bukan cuma satu. Nah, kalau di surah At-Takwir, wa idzas samaa'u kusitat, ya kan? Langit itu kemarin kita jelaskan bahwa maksudnya lenyap itu nanti dilepas seperti menguliti kulit kambing, kan gitu. Nah, kalau insyaqqat ini terbelah, bukan cuma terbelah-belah sehingga menjadi berkeping-keping, itu insyaqqat. Ya. Jadi ini memperjelas nasib langit pada hari kiamat itu tadi. Jadi yang pertama itu nanti retak. Langit itu akan retak. Orang pasti mengerikan kalau memandangnya. Kemudian akan dilepas dari bingkainya langit itu. Lalu kemudian akan hancur berkeping-keping langit itu, terbelah-belah menjadi berkeping-keping. Itu makna insyaqqat tadi itu. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kemudian kita perhatikan juga bahwa ketika Allah menyebut idzas samaa'u syaqqat, itu Allah menggunakan fiil atau kata kerja aktif, fiil ma'lum, ya. Fiil ma'lum, kata kerja aktif. Bukan fi'il majhul, kata pasif. Artinya apa? Kalau maklum fi'il kata kerja insyaqqat ini kata kerja aktif, berarti pelakunya atau subjeknya adalah sama. Pelakunya adalah sama. Jadi digambarkan di dalam ayat ini menggunakan kata as-sama'u syaqqat ini, maknanya adalah bahwa langit itu nanti terbelah dengan sendirinya. Maksudnya terbelah, bukan dibelah. Hancur, bukan dihancurkan. Kalau menggunakan kata bentuk majhul atau pasif tadi kan dihancurkan. Kalau
insyaqqat majhul syuqqat, kan begitu ya. Dihancurkan. Ya. Kalau apa namanya? Ini misalnya jatuh sendiri, bisa jalan terus jatuh sendiri. Nah, atau dijatuhkan, itu kan berbeda ya. Nah, seperti itu juga insyaqqat itu dia pecah, terbelah, berkeping-keping dengan sendirinya. Ya. Apa yang kita bisa pahami dari penggunaan kata dalam bentuk kata kerja aktif ini atau fi'il ma'lum ini? Yang pertama, ternyata langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pada akhirnya itu bisa hancur sendiri. Pada akhirnya bisa hancur sendiri, tidak perlu dihancur-hancurkan, kan begitu. Dia bisa hancur dengan sendiri. Itu hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu semua dengan izin Allah, tapi seperti apa namanya? Pohon, misalnya ada pohon yang tidak dirontokkan daunnya tapi bisa rontok sendiri. Nah, misalnya kalau dulu waktu sekolah apa namanya? Pelajaran IPA itu salah satu contohnya pohon jati, itu cara mempertahankan dirinya adalah dengan meranggas atau merontokkan daunnya untuk mengurangi atau apa namanya, untuk mengurangi supaya dia tidak dehidrasi lah bahasa kita, atau apa ya, supaya dia enggak, karena nanti airnya terserap kan gitu ketika panas itu. Nah itu kan dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya rontok dan nggak perlu dirontokkan kan gitu. Nah itu hukum itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum-hukum semacam itu disebut dengan hukum kauni, ya, hukum kauni atau hukum takwin, ya, hukum kauni atau hukum qadari atau hukum takwin atau takdir, kan begitu ya. Itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ciptaan-ciptaannya. Nah langit ini juga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada masanya, ada masa aktifnya gitu ya. Sehingga nanti pada saatnya langit itu akan menghancurkan dirinya, kan begitu. Ya, menghancurkan dirinya, bukan dihancurkan, walaupun tentu semua atas izin Allah. Kita manusia kan kulit kita ini sudah didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diatur bahwa kulit kita bisa keriput dengan sendiri, nggak usah dikeriput-keriput, kan keriput sendiri dia, memang hukumnya seperti itu. Bahkan nggak bisa kita tahan-tahan, iya kan? Oh ada orang dikasih kosmetik, dikasih plastik, dioperasi plastik kemana-mana, kalau sudah waktunya keriput juga, ya pakai plastik, kena panas meleleh plastiknya kan, meleleh juga kulitnya. Karena memang sudah sunatullah. Nah, kita mengenal istilah itu, sunatullah. Langit itu juga nanti akan terbelah dengan sendirinya sesuai dengan sunatullah. Itu makna yang pertama. Yang kedua, bisa kita pahami bahwa langit ini punya kehendak. Langit ini punya keinginan. Kalau boleh dibilang, langit itu juga punya perasaan. Ya. Alhamdulillah dia nggak ngomong. Kalau ngomong bahaya kita dengan suara langit ngomong, marah sama kita misalnya gitu ya. Ya. Dia punya keinginan. Makanya langit itu juga, apakah langit itu berkehendak atau berkeinginan untuk hancur, untuk menghancurkan dirinya, membelah atau meruntuhkan dirinya? Ada. Dia berkehendak, pengen sebenarnya. Misalnya di dalam surah Maryam ayat 90 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala firmankan, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah karena ucapan itu. Hampir-hampir langit itu pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir gunung-gunung itu runtuh. Semuanya menggunakan fi'il ma'lum, ya, wa tanshaqqul ardu. Hampir-hampir bumi itu terbelah, hampir-hampir langit itu pecah, hampir-hampir bumi itu runtuh, hampir-hampir gunung-gunung itu juga hancur, kan begitu. Kenapa?
an da'u lirrahmani walada, karena ada orang yang mengucapkan, ada orang yang mendakwakan bahwa Tuhan itu, Allah yang Maha Rahman itu punya anak. Langit itu nggak terima orang bilang Allah itu punya anak, langit nggak terima, bumi nggak terima. Mereka pengen, wah ini orang bermaksiat. Jadi kalau ada orang kafir kepada Allah, bermaksiat kepada Allah di bawah kolong langit, langit itu jengkel sebenarnya. Pengen betul, wah ini pengennya saya runtuh aja. Gunung tuh jengkel sebenarnya. Ya. Bumi ini marah kalau ada orang di atas bumi lalu kemudian dia tidak menyembah Allah, dia bermaksiat di atas muka bumi. Bumi itu marah. Jadi mereka ini punya kehendak, punya perasaan, pengen juga marah itu. Tapi kenapa kemudian tidak terjadi? Karena belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka patuh hanya kepada Allah. Nah, bedanya dengan manusia, kalau makhluk yang lain seperti langit, bumi, gunung-gunung, mereka punya kehendak tapi tidak punya pilihan. Tidak diberi pilihan. Jadi punya kehendak tapi bukan kehendak bebas. Tidak punya pilihan. Kalau manusia punya pilihan terhadap syariat Allah, kan kita juga diberi hukum oleh Allah. Ini hukum ini laksanakan, tapi kamu mau laksanakan mau enggak silahkan, kan gitu ya. Cuma semua ada konsekuensinya. Nah, itu kalau manusia. Maka firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 72 ketika Allah menceritakan tentang ketika hendak diberikan amanah kepada langit. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada langit, menawarkan amanah itu kepada bumi, menawarkan amanah itu kepada gunung-gunung, tetapi semua itu enggan untuk memikul amanah itu. Ya. Dan dipikullah, ya kenapa mereka enggan? Karena mereka khawatir tidak bisa memikul amanah itu. Dan akhirnya dipikullah amanah itu, diembankan kepada siapa? Manusia. Para mufassir menjelaskan, diantaranya juga Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amanah itu adalah kehendak bebas. Diberikan amanah ini, amanahnya adalah berupa kewajiban-kewajiban yang kalau kamu kerjakan maka kamu akan dapat pahala, kamu akan dapat kemuliaan, kamu akan mendapatkan kehormatan, akan mendapatkan kenikmatan, balasan dari Allah. Tapi kalau kamu abaikan maka akan kamu mendapatkan azab. Kamu akan mendapatkan azab. Gunung-gunung tidak mau, langit-langit tidak mau. Manusia mau menerima itu. Diberikanlah amanah itu kepada manusia, sehingga manusia nanti berpotensi menjadi orang yang mulia kalau dia melaksanakan amanah itu dengan baik. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim lagi jahil. Ini bukan berarti zalim dan jahil ini, bodoh ini karena dia mau menerima itu, bukan. Ya. Bukan mau menerima itu terus bodoh, bukan. Bodohnya itu ketika manusia itu mengingkari, ketika manusia itu berkhianat kepada amanah, itulah manusia dianggap sebagai makhluk yang zalim dan jahil. Kalau penerimaannya terhadap kehendak bebas tadi itu, kamu dapat pilihan ini, itu pemuliaan, penghormatan. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa wah, ya walaupun boleh saja, tentu dipikir enak ya jadi langit, nggak perlu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya kan? Karena mereka juga nanti nggak masuk surga langit itu nanti. Enak ya jadi bumi, jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba, kan gitu ya. Enak ya jadi rumput. Nggak perlu sholat, enak jadi rumput, nggak perlu sholat, mau jadi rumput, diinjak-injak orang. Ya. Jadi rumput diinjak-injak. Ya kalau orang nggak ketemu toilet ya diduduki juga di situ kan, di rumput itu. Pengen jadi rumput aja, enak jadi rumput. Kita diberikan pilihan itu karena dimuliakan. Manusia itu dimuliakan. Ibaratnya begini supaya lebih konkret, supaya lebih jelas. Ini contoh santri misalnya. Ada salah seorang santri ini kan punya aturan-aturan, dibatasi kan.
dibatasi oleh aturan. Di antaranya misalnya tidak boleh pegang HP misalnya, nggak boleh pegang handphone. Lalu ada santri yang, wah ini santri yang dipandang rajin, dipandang baik, soleh, misalnya muhtar misalnya ya, dipilih. Ya, namanya muhtar. Muhtar itu terpilih artinya. Makanya sesuai aja. Ya. Muhtar dipilih karena yang baik di antara santri-santri lain, dia diberi amanah untuk bisa pegang HP. Berarti dia istimewa kan? Istimewa. Tapi dengan keistimewaannya itu dia diberi amanah itu istimewa, amanah itu beresiko. Dia memang, wah ini berarti di antara yang lain dia paling bagus, istimewa, kehormatan, santri yang mendapatkan kehormatan karena diberikan kebebasan itu tadi, boleh dia pegang itu, ya. Nah, pasti kalau ini terjadi misalnya, Mukhtar panggil, kamu boleh pakai HP karena kamu begini-begini, pasti yang lain iri, wah saya ingin juga, ya enggak, ya kan, iri juga, gitu. Kenapa? Mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan atau keistimewaan. Tapi nanti kalau ternyata si Mukhtar itu ternyata dikasih keistimewaan HP ini, akhirnya dia malah lupa diri, orang hafalan dia main game, ya, orang setoran dia Facebookan, status saja misalnya gitu kan. Akhirnya dia dihukum, dapat sanksi yang berat, ya kan? Mukhtar akhirnya nyesal, enaknya bubuhannya ini nggak dapat HP, akhirnya nggak dihukum gitu. Kayak kita sekarang tuh seperti itu. Enak betul jadi langit, enak betul jadi bumi, jadi gunung gitu. Nggak perlu sholat, nggak perlu bayar zakat, gitu ya? Bukan. Maka bisa kita menjadi mulia. Amanah ini, amanah berupa kehendak bebas untuk melaksanakan, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini bisa memuliakan kita. Tapi juga akan menjatuhkan kita kepada status doluman jahula tadi kalau kita kemudian ingkar, kalau kemudian kita tidak amanah itu tadi. Ya. Ini tadi kembali kepada makna wa idza sama'un syaqqat, ketika langit itu terbelah dengan kehendaknya, dan itu sudah sebenarnya ditahan-tahan rupanya, karena dia melihat orang kafir, melihat orang bermaksiat, pengen dia runtuh, pengen bumi itu meledak kan begitu ya, ditahan-tahan, tapi kemudian dia tertahan oleh apa? Oleh aturan Allah Subhanahu wa taala, oleh izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang berikutnya, ayat pertama, idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dia itu patuh kepada Tuhannya dan sudah mestinya patuh. Itu terjemahnya seperti itu. Ya. Tafsirnya Imam Jalaluddin Asyuti beliau mengatakan wa adzinat, makna adzinat itu adalah sami'at wa ata'at fil insyiqaq. Maknanya sami'at wa ata'at. Makna adzinat itu. Adzinat itu maknanya apa? Sami'at apa artinya? Mendengar. Tapi bukan hanya mendengar, sami'at wa ta'at, mendengar dan taat. Ya. Jadi adzina maknanya adalah mendengar. Makanya kalau yang dikumandangkan sebelum sholat, menyuruh orang sholat itu disebut adzan. Perbuatannya disebut adzana yu'adzinu, kan gitu. Apa maknanya? Adzana yu'adzinu artinya memperdengarkan, kan gitu ya. Mendengarnya adzina. Tapi bedanya dengan sami'a, itu adalah kalau sami'a itu mendengar, ya dengar aja cukup, itu diketahui. Tapi kalau adzina itu mendengar dan langsung dia melaksanakan, ya, langsung dia melaksanakannya, segera dia melaksanakannya. Nah, ini seperti ini kalau kita lihat makna ayat sebelumnya tadi, bahwa langit ini sebenarnya udah ngempet. Jadi dia melaksanakan ya perintah Allah, jadi sudah saatnya, silahkan gitu ya, kan gitu ya, silahkan kamu terbelah, langsung dia melaksanakan, mendengar itu terus kemudian taat melaksanakan perintah itu dengan senang hati, dengan penuh antusias, senang sekali. Maka seharusnya ini pelajaran bagi kita, karena seruan sholat itu disebut dengan adzan. Mestinya orang yang mendengar adzan, seruan adzan itu bukan hanya untuk didengar, tapi untuk disambut. Ya, didengar untuk disambut.
Sebagaimana langit ini, begitu adzina dia mendengar perintah Allah langsung cepat dia. Kalau ada orang mendengar azan terus masih aduh, sholat lagi, baru juga zuhur tiba-tiba asar aja. Perasaan tidur 15 menit, mimpi juga belum kelar. Misalnya gitu. Udah azan aja lagi. Rasa tidak ada antusiasme, itu berarti dia tidak mendengar azan. Ya, tidak mendengar azan. Makanya orang nggak bangun subuh itu bukan nggak mendengar azan kan? Sami'a dia mendengar kan? Tapi mendengarnya sami'a, tidak adzina. Ya, makanya disebut dia tidak mendengar azan. Maksudnya tidak mendengar bimakna adzina tadi itu. Karena nyatanya sami'a, dia sami'a mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan. Sebelahnya siapa tahu belum azan. Ya. Masjid satunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan lagi. Belum qomat. Gitu ya. Begitu qomat, baru qomat masih ada berapa? Kan 2 rakaat juga, panjang biasanya. Ya. Tidur lagi. Begitu bangun, taqabbalallahu minkum, sudah gitu. Di masjid. Dia bunyi seperti itu. Dia sami'a mendengar tapi tidak adzina tadi itu. Makanya dia tidak mendengar adzan bimakna adzina. Ya. Sedangkan kalau langit ini, makhluk Allah ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dia antusias. Nah, kita bagaimana? Apakah kita bersungguh-sungguh antusias dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Li rabbiha wa huqqat. Ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ai wa huqqa laha an tasma'a wa tuti'a. Maknanya adalah dia memang sudah seharusnya dia taat. Sudah seharusnya dia menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Ya. Memang sudah seperti itu aturannya, memang sudah seperti itu sunatullahnya, dia memang harus taat. Seharusnya kita juga begitu. Manusia itu juga begitu. Makanya panggilan sholat itu disebut azan. Seharusnya dipanggil azan itu bangun antusias, semangat. Karena dia mendengarnya, ya, kalau makna adzina tadi itu sami'at wa ata'at, dia mendengar dan mentaati. Kan begitu. Ya. Makanya seruan azan enggak disebut dakwah misalnya. Dakwah kan panggilan juga, seruan juga. Tapi disebut dengan azan. Karena harapannya adalah orang yang dipanggil itu kemudian bangkit, mentaati, melaksanakan perintah itu dengan antusias, ya. Nah, ini yang penting menjadi renungan bagi kita. Ini makhluk Allah luar biasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan iming-iming. Langit bumi ini enggak diberi iming-iming. Kalau kamu taat nanti kamu masuk surga. Kalau kamu taat nanti kamu ditempatkan di sini, kasih permadani, dikasih dipan minumnya ini seperti ini. Enggak diiming-iming bumi itu. Ya. Tapi mereka taatnya luar biasa. Begitu dipanggil, wah langsung cepat dia. Semangat. Maka seperti itu seharusnya kita sholat. Maka kita itu sholat, kita itu hidup mestinya menunggu waktu sholat. Kapan ya sholat nih? Kapan? Begitu Allahu Akbar, alhamdulillah, wah cepat ke masjid gitu. Kan semangat. Karena memang ditunggu. Waktu sholatnya ditunggu. Nunggu waktu sholat. Oh, kok sudah selesai habis sholat subuh? Aduh, subuh masih lama lagi zuhurnya. Gitu. Zuhurnya masih lama. Ya. Zuhur habis sholat zuhur. Asarnya berapa? Wah, sejam lagi. Sehingga dia nunggu terus. Begitu adzan Allahu Akbar, alhamdulillah, gembiranya dia, bersegera dia mengambil air wudu. Begitu bersemangatnya orang yang mendengar adzan dengan makna adzina tadi itu, ya, mendengar adzan dan kemudian menyambutnya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan. Tafsirnya wa idzal ardu muddat zida fi sa'atiha kama yumaddul adim wa lam yabqa 'alaiha bina wala jabal. Maknanya adalah wa idzal ardu muddat, apabila bumi itu muddat, dihamparkan maksudnya. Kalau di dalam terjemah itu diratakan, dihampar. Muddat itu begini. Kalau tangan kita gini kan, itu madda. Ya, muddat dihamparkan begini, dipanjangkan. Ya. Nah, maka maknanya bumi itu nanti dihamparkan, diratakan, dibentangkan. Nah, itu yang benar.
Ya. Sehingga ini yang beda pendapat antara ini bumi sekarang bulat apa datar. Ini yang berpendapat bumi bulat. Nah, ini ayatnya. Ya. Ini ayatnya. Apa maksudnya? Kalau yang tadinya dibentangkan berarti tadinya tidak terbentang. Berarti sekarang bulat. Makanya nanti muddat dibentangkan. Ya. Tapi ternyata makna selain itu juga ada. Muddat itu ya, dalam hadis itu disebutkan, dalam riwayat disebutkan seperti kalau kulit atau kain terkumpul gini ya. Kalau ditarik, jret, nah jadi lebar. Sama juga dibentangkan. Kan nggak mesti bulat. Bisa juga datar, cuma bergelombang gunung-gunung tadi kan. Nah nanti kalau begitu ditarik itu nanti rata, nggak ada lagi gunung-gunung itu. Makanya di dalam tafsir Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan zida fi sa'atiha, bertambah luasnya. Tambah luas karena tadinya kan kain tuh berkumpul begini bergelombang-gelombang gitu kan. Begitu dibentangkan jadi lebar kan? Jadi lebih lebar. Ya. Nah, ini merupakan makna dari firman Allah juga dalam surah Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lainnya, dan langit juga demikian, bumi diganti dengan bumi yang lainnya. Kalau dihubungkan dengan surah Al-Insyiqaq ini, diganti dengan bumi yang lainnya, bukan ini hancur terus diganti dengan yang lain, tidak, karena disebutkan bumi ini ya bumi ini, tapi dibentangkan. Maksudnya adalah bumi ini berubah, dimodifikasi, maksudnya begitu. Buminya yang tadinya gelombang-gelombang jadi luas, jadi lebih luas. Nah, jadi ini ayat ini juga boleh dipakai oleh bumi datar maupun bumi bulat, ya tetap. Ya, jadi perdebatan berlangsung terus tetap, ya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibawakan oleh Ibnu Jarir dalam ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati maddallahu al-ard maddal adimi hatta la yakuna li basharin minan nasi illa mawdi'a qadamai." Apabila hari kiamat nanti terjadi, Allah akan menghamparkan bumi menjadi rata seperti selembar kulit yang dihamparkan. Bumi ditambahkan menjadi semakin luas. Kenapa butuh bumi yang lebih luas? Karena waktu itu dikumpulkan orang dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la yakuna li basharin minan nasi illa mawdi'a qadamai. Sehingga pada hari itu orang itu semua berkumpul di atas hamparan itu, tidak dapat tempat kecuali hanya untuk menegakkan kakinya masing-masing, dua kakinya sendiri. Jadi orang itu nanti berdiri semua, nggak ada yang duduk nggak bisa, nggak cukup tempat. Bisa kelahi kalau maksa duduk. Karena apa? Karena memang cukup untuk dua kaki itu aja berdiri. Dan itu desak-desakan, ya. Wah, ada orang nonton di lapangan atau konser atau apa gitu ya, itu saking padatnya, nempel gitu ya, jalan susah, kayak aksi misalnya demo, rame nempel-nempel begini kan, dekat. Seperti itu yang terjadi nanti di hari kiamat. Orang nggak bisa gini, nggak bisa dia. Ini kesikut orang bahaya kan gitu. Nggak bisa dia duduk, apalagi berbaring, nggak bisa. Saking padatnya. Bayangkan sudah dilebarkan lalu penuh. Orang dengan berdiri seperti itu, berdiri menunggu keputusan, ya, berdiri menunggu keputusan itulah yang kemudian disebut dengan mahsyar tadi itu, padang yang kemudian dihamparkan, berdiri berjejal-jejal, berdesak-desak. Mereka menunggu. Bayangkan aja antri seperti itu. Ada pernah mungkin antri apalah begitu yang semacam ini juga berdesak-desakan kayak gitu. Itu sebentar aja luar biasa rasanya. Panasnya iya, di ruangan nggak ada AC-nya, ada AC aja hilang udara AC itu, bercampur lebih banyak, nafas tadi itu lebih banyak daripada AC itu, kalah AC-nya, ya. Sempit, panas, aromanya macam-macam kan, orang mulai berkeringat, ya kan? Seperti itu kondisi nanti di hari kiamat. Jejal-jejal kita tengok kanan kepala orang, kita tengok kiri kepala orang, depan kepala orang, belakang kepala orang semua. Ketika bumi itu dihamparkan, itu kondisi nanti di
hari kiamat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq ini. Ini baru ayat yang ketiga. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya. Semoga kita semakin menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang tidak kekal, diciptakan oleh Allah tidak untuk kekal. Kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Fikirkan nasib kita di hari kiamat yang sangat mengerikan ini. Tentu tidak ada lain bekal kecuali bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah oleh senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.